Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ermawati dengan NIM 19014141155 dari kelas 5D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto, Palopo. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan Wallingwik. Adapun pengertian Wallingwik yaitu Wallingwik adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Dalam hal ini, orang-orang yang dimaksud adalah siswa dan guru. Wallingwik dimulai dengan menumbuhkan lingkungan berbahasa yang diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa diajarkan secara terpadu. Selanjutnya, pendekatan Wallingwik dalam pembelajaran bahasa secara umum yaitu Wallingwik dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Penentuan isi pembelajaran dalam perspektif Wallingwik diarahkan oleh konsepsi tentang kebahasaan dan nilai fungsionalnya bagi pembelajar dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan pada kenyataan penggunaan bahasa, maka isi pembelajaran bahasa diorientasikan pada topik pengajaran, yaitu yang pertama membaca, menulis, menyimak, dan bicara. Selanjutnya, komponen-komponen Wallingwik. Komponen Wallingwik adalah sebagai berikut. Yang pertama, reading aloud. Reading aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, sustained silent reading. Sustained silent reading atau SSR adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, journal writing. Salah satu cara yang dipandang cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa menulis adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran menulis jurnal atau menulis informal. Kemudian shared reading. Komponen Wallingwik yang keempat adalah shared reading. Shared reading ini adalah kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa, dan mereka harus mempunyai buku untuk dibaca bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Selanjutnya, guided reading. Komponen Wallingwik yang kelima adalah guided reading. Tidak seperti pada shared reading, yaitu guru lebih berperan sebagai model dalam membaca. Dalam guided reading atau disebut juga membaca terbimbing, guru menjadi pengamat dan fasilitator. Kemudian guided writing. Komponen Wallingwik yang keenam adalah guided writing atau menulis terbimbing. Seperti dalam membaca terbimbing, dalam menulis terbimbing, peran guru adalah sebagai fasilitator, membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematis, dan menarik. Kemudian independent reading. Komponen Wallingwik yang ketujuh adalah independent reading. Independent reading atau membaca bebas adalah kegiatan membaca yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Membaca bebas merupakan bagian integral dari Wallingwik. Kemudian independent reading. Independent reading, komponen Wallingwik yang ke-8 adalah independent reading. Independent reading atau menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, ciri-ciri kelas Wallingwik. Ada 7 ciri yang menandakan kelas Wallingwik. Pertama, kelas yang menerapkan Wallingwik penuh dengan barang cetakan. Barang-barang tersebut tergantung di dinding, pintu, dan furnitur. Label yang dibuat siswa ditempel pada meja, lemari, dan sudut belajar. Kedua, di kelas Wallingwik, guru berperan sebagai model. Guru menjadi contoh perwujudan bentuk aktivitas berbahasa yang ideal dalam kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan bicara. Ketiga, di kelas Wallingwik, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuan agar siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya.
maka di kelas tersedia buku dan materi yang menunjang. Kemudian yang keempat, di kelas Walling Week, siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Peran guru di kelas Walling Week lebih sebagai fasilitator dan siswa mengambil alih beberapa tanggung jawab yang biasanya dilakukan guru. Yang kelima, di kelas Walling Week, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. Siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang membantu mengembangkan rasa tanggung jawab dan tidak tergantung. Siswa terlibat dalam kegiatan kelompok kecil atau kegiatan individual. Kemudian yang keenam, di kelas Walling Week, siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. Guru di kelas Walling Week menyediakan kegiatan belajar dalam berbagai tingkat kemampuan, sehingga semua siswa dapat berhasil. Yang ketujuh, di kelas Walling Week, siswa mendapatkan balikan atau feedback positif baik dari guru maupun temannya. Demikian pendekatan Walling Week yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat.